Di sisi lain, bagian para preman yang menyerang nenek. Seluruh gerombolan kembali ke base camp mereka. Penuh dengan luka-luka yang disebabkan oleh Leon. Rick, seorang pria bertubuh besar, penuh tato dan gagah perkasa duduk di hadapan mereka sembari melihat dengan tatapan yang tajam. Gagal ya? Nada bicaranya lembut tapi tegas membuat seisi ruangan hening. Maaf, Tuan. Tadi ada paman gila yang membantunya, dia benar-benar tidak terkalahkan. Ucap salah seorang dari mereka. Kalian ini sudah terlatih, masa bisa kalah dengan satu orang, gak logis dong? Rick bertanya dengan nada yang semakin meninggi. Tapi dia sangat kuat. Salah satu dari mereka menjawab dengan nada yang takut. Sekuat apa? Rick bertanya lagi. Sekuat? Deraak benturan keras meja terdengar dan menyela pembicaraan. Itu berasal dari meja pojok di kegelapan ruangan. Seorang yang memiliki ambisi untuk membunuh dari negeri Melayu. Tangan kanan Rick yang terkenal kejam dengan julukan mata elang, Damar. Apa dia sekuat aku? Senyum Damar benar-benar menyeramkan. Tidak, Pak. Pasti tidak, Tuan Damar, ucapnya dengan ragu. Damar perlahan mendekati Rick dengan senyum menatap para preman yang sudah babak belur. Tuan Rick, kalau mereka tidak bisa kasih yang terbaik buat Anda, saya bisa loh. Apa harus kau yang turun tangan menangkap nenek itu? Tanya Rick. Loh, kerambit saya ini siap, jawab Damar mengeluarkan senjata andalannya. Suara tepuk tangan memeriahkan ruangan. Kali ini berasal dari Andi. Andi adalah seorang eksekutor terbaik setelah Damar yang dimiliki oleh Rick. Ia telah berhasil membunuh bahkan lebih dari 10 target dan menyelesaikan setiap misi kurang dari 24 jam. Waduh, lagi mau senang-senang masa gak ngajak gue? Tanyanya kepada Damar. Anda itu masih muda, pengalamannya masih belum cukup. Jadi diam saja, Damar menjawab dengan nada yang tajam. Tuan Damar, lu itu cuma di atas gue sedikit. Kita ini sama aslinya loh. Ejeknya. Damar yang terpancing mulai emosi tapi ditahan dengan sekali angkatan tangan Rick. Kalian ini kenapa? Jangan berebut tugas. Sebaiknya kita harus tetap pada tujuan kita. Nenek itu benar-benar membuat kita kacau, Rick berkata dengan nada yang tegas. Benar sekali, Tuan Rick, saud Damar. Makanya biar gue yang bersin. Saud Andi dengan percaya diri. Damar dan Andi, sudahlah jangan terus membuat masalah. Ini adalah masalah genting. Aku ingin membagi tugas dengan kalian, Rick membagi tugas kepada Damar dan Andi. Damar akan menangkap nenek itu. Dan Andi akan mencari paman yang disebut oleh para preman. Pagi telah tiba. Andi mengumpulkan semua informasi yang telah ia cari dari berbagai sumber tentang Leon. Hanya orang biasa. Apa hebatnya? Andi bertanya-tanya. Di sisi lain, Damar sedang asik mengasah kerambitnya supaya lebih tajam di dalam kamar. Udah nenek-nenek tapi tetap aja lincah ya, asik banget pasti. Ucap Damar sembari senyum melihat pantulan cahaya dari kerambitnya. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di sebuah gedung besar bertuliskan FAU Company. FAU Company adalah perusahaan yang didirikan oleh 3 orang paling berkuasa di kota ini. 3 orang paling berkuasa antara lain adalah Rick, sang penguasa dunia perjudian kasino France, sang penguasa bisnis saham Rio, sang penguasa politik. Setiap dari mereka memiliki pengaruh sangat besar di kota ini dan FAU Company menjadi wadah bagi mereka untuk saling bekerja sama. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa logistik yang sangat mempengaruhi kasino, saham dan pergerakan politik. Dengan bergerak aman melalui FAU Company ini membuat mereka semua tetap bisa bebas tanpa harus sembunyi dari polisi. Hari ini adalah pertemuan antara para penguasa. Mereka ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan seluruh aset mereka. Rick, Franz, Rio duduk di kursi dengan meja bundar lengkap dengan para bodyguard-nya masing-masing. Tuan Rick, ku dengar kau gagal lagi ya? Tanya Rio. Apa maksud MU? Rick bertanya dengan nada yang sedikit emosi. Ya, persoalan dokumen palsu yang kau serahkan kepada Tuan Besar, Rio menjawab dengan nada yang santai. Tenang saja, aku sedang mengurusnya, Rick menjawab dengan nada yang yakin. Kenapa mengurus begitu saja bisa lama sekali? Saud Franz ikut bertanya. Hahaha, ada kendala sedikit tapi bisa kuurus, Rick seperti sedang terpojok tapi masih tetap bisa pegang kendali topiknya. Semua berjalan lancar dan pertemuan pun berakhir dengan hikmat. Sebelum pulang,
Rio mengatakan sesuatu kepada Rick yang sedikit membuatnya emosi. Jangan buat Tuan Besar kecewa, nanti kita semua kena. Ia hanya bisa terdiam menahan emosinya, memilih untuk tidak menjawab apapun.